Gadis ini baru saja selesai dari kuliahnya hari itu. Namun dirinya ketinggalan oleh bus kampus yang telah pergi. Sementara para penjahat ini ternyata mengawasi dirinya dari kejauhan. Setelah keadaan sepi, para penjahat ini segera mendatangi gadis tersebut. Lalu dengan cepat menarik tubuhnya masuk ke dalam mobil mereka. Lalu menculiknya pergi. Tapi kejadian itu dilihat oleh preman kampung ini yang juga hendak membawa gadis ini pergi. Kemudian gadis ini dibawa ke sebuah gudang besar yang menjadi markas para sindikat penculik perempuan. Lalu membawa gadis yang baru saja berhasil mereka culik ini untuk dimasukkan bersama perempuan-perempuan lain yang telah berhasil mereka culik sebelumnya, membuat gadis ini hanya terdiam tanpa bisa berbuat apa-apa. Sementara para penjahat ini melaporkan ke seorang mafia perdagangan manusia bahwa mereka telah mendapatkan cukup wanita untuk segera dikirimkan kepadanya, bahkan bekerja sama dengan seorang oknum polisi yang akan membantu melindungi pengiriman para wanita ini. Setelah semua direncanakan dengan matang, para penjahat ini segera pergi untuk bersiap memulai mengirim korban mereka ke luar negeri. Lalu seorang penjahat masuk ke dalam bis untuk menyuntikkan obat bius ke gadis ini. Namun tak lama kemudian, pintu gudang ini diketuk dengan keras oleh seseorang, membuat para preman ini menjadi heran. Lalu segera berkumpul untuk melihat siapa yang telah berani datang ke markas mereka. Setelah pintu dibukakan, ternyata preman kampung ini dengan gagah berani seorang diri mendatangi tempat ini untuk menyelamatkan gadis tersebut. Menyadari hal itu, para penjahat ini segera maju untuk menghabisi pria itu. Namun dengan cepat, pria ini segera melumpuhkan dua orang penjahat yang mencoba menghentikannya, lalu kembali maju untuk menghadapi mereka semua. Lalu menendang ketua penjahat ini sehingga tubuhnya terpental jatuh ke belakang dan kembali melumpuhkan beberapa orang anak buahnya yang jatuh tersungkur tak berdaya. Pria ini terus saja menghajar para penjahat ini yang mencoba menghentikan dirinya. Sementara gadis ini berhasil membuka pintu mobil dan mengajak semua perempuan korban penculikan untuk segera keluar dari tempat itu. Namun sebelum gadis ini pergi, dirinya masuk ke dalam sebuah ruangan lalu melihat sebuah harddisk milik para komplotan penjahat itu lalu membawanya pergi. Pria ini kemudian mengambil sebuah bis untuk membawa para perempuan korban penculikan ini pergi. Lalu pergi membawa mereka semua ke rumah si gadis. Ayah si gadis kembali berterima kasih atas semua pertolongan pria ini, mengatakan kalau dirinya sejak awal tahu kalau pria ini adalah orang yang memiliki hati yang baik. Berkata kalau selama ini dirinya tak memiliki seorang anak laki-laki. Namun mulai hari ini dirimu adalah abang bagi para perempuan ini termasuk juga anaknya. Membuat pria ini tak lagi berkata-kata untuk menjawab semua pernyataan itu lalu pergi. Namun langkahnya dihentikan oleh gadis ini yang kemudian dengan bangga memanggil pria ini dengan panggilan abang, membuat hatinya semakin tersentuh lalu pergi meninggalkan rumah itu untuk menemui bos pengembang ini yang telah bersepakat dengan dirinya. Bos pengembang ini telah menyiapkan uang 2 miliar bagian pria ini, lalu menanyakan mengapa tak membawa serta gadis itu bersamanya. Yang dijawab pria ini kalau semua kesepakatan mereka telah batal lalu meminta kembali surat rumah itu, yang tentu saja membuat bos pengembang ini marah, lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengambil gadis itu dan membawanya kemari. Namun langkah mereka segera dihalangi oleh pria ini yang berbalik membela gadis itu dan keluarganya, lalu mulai menghajar anak buah bos pengembang ini dan memperingatkan mereka untuk melupakan niat mereka merampas rumah itu, atau dirinya lah yang akan merampas semua nyawa kalian.